unit yang ditunggu-tunggu sudah ready lagi. Cuman stoknya cuma 2. Perbedaannya satunya full hitam, satunya ada warna list merahnya. Kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat builder semua, sobat hunter dimanapun sampean berada. Alhamdulillah di video kali ini kita masih bisa bertemu bersama saya Yuda, senapan kualitas pelayanan berkelas. Dimana lagi lo bukan di Sarjana Bedil. Oke, gimana kabar sampean semua? Selalu afiat ya, alhamdulillah. Tak lupa kami dari tim Sarjana Bedil selalu mendoakan sobat-sobat dealer. Semoga selalu diberi kesehatan, ya kan, dilancarkan rezekinya dan juga unit-unit yang diinginkan itu bisa segera terbeli. Ya kan, seperti itu. Oke, jadi hari ini saya kedatangan satu unit. Ini juga sudah banyak yang inden ya. Kebetulan ada ready 7 dan untuk memenuhi indenan ini yang masih free ada 2 unit ya. Satunya warna hitam dengan list merah seperti ini dan satunya warna full hitam sobat builder. Nah, senapannya yaitu Bocap Gorilla 500 cc. Nah, tampilannya seperti ini ya. Ini yang warna full hitam. Kalau yang di depan saya ini hitam dengan list merah. Yang warna merahnya itu di bagian bawah tabung atau bagian rel pikat ini yang dipasangkan ke tripod atau bipod. Kalau yang full hitam seperti ini ya, semua full hitam. Dan ini belum popor lipat ya sebenarnya. Dia masih popor maju mundur atau adjust seperti itu. Bentar. Oke, mungkin untuk spesifikasinya saya tidak akan bahas karena memang sudah sering saya bahas untuk spesifikasi dari Bocap Gorilla ini. Jadi kita akan langsung saja untuk melakukan pengetesan karena memang dia unitnya baru datang ya. Baru tadi sore datang 7, yang 5 untuk indenan dan yang ready atau masih bisa diorder ada 2 unit senapan ya. Oke, langsung saja kita ke lapangan tembak untuk melihat bagaimana untuk hasil pengetesannya, FPS-nya, groupingnya, dan konsumsi anginnya seberapa. Let's go. Oke, sebentar. Nah, sekarang kita akan tes dulu untuk unitnya. Oke, untuk pengetesan kali ini saya menggunakan 2 mimis ya, sebentar. Antara Slug dengan merek One Hole sama Hercules. Greennya hampir sama. Kalau Hercules ini 13,6. Kalau Slug ini sama 13,6 green juga. Nah, gitu. Kemudian untuk angin awal ya sebenarnya, nanti sekalian kita akan cek pertembakannya berapa PSI yang dikonsumsi. Untuk angin awal kita akan videokan ini ya. Oke. Nah ini untuk angin awalnya dia berada di 2200 ya saudara, antara 2200 dengan 2100. Nah nanti kita akan cek kira-kira habisnya berapa setelah beberapa kali tembakan gitu ya. Oke, ini saya pasang dulu, nanti sekalian kita bisa melihat antara groupingnya sama FPS-nya. Oke, kemudian untuk FPS ya, nah untuk FPS-nya ini saya nyalakan dulu. Nanti akan kelihatan di kamera untuk nilai FPS-nya muncul di HP sini. Yang pertama mungkin akan saya coba dulu menggunakan mimis Slug One Hole ini ya sobat builder. Ini belum saya zeroing juga, masih belum tahu titik jatuhnya di mana untuk teleskopnya. Nanti kita akan cek. Dan untuk jaraknya sih emang tidak terlalu jauh ya, sebenarnya ini jaraknya hanya di sekitar 25 meter saja di tekanan angin 2200. Oke, seperti itu. Langsung aja tembakan yang pertama kita akan coba kira-kira jatuhnya di mana. 893 ya saudara, tembakan yang pertama. Nah ini, nah di sana untuk lokasinya ini akan saya tempel dulu untuk kertasnya, nanti biar jenengan tahu semua titik jatuhnya. Oke, bentar ya, saya tata dulu. Oke, untuk tembakan yang kedua
masih menggunakan mimis one hole ya. 900. Oke ya, ini saya zeroin. Oke ini ya, pas tengah ini. Nah, kunci tembakan yang ke 3 berarti ya. $898. Ini masih one hole ya sobat bediler. Nah ini masih masuk untuk groupingnya. Nah ini bukan one hole sih, ini kalau dari kamera ini ada jaraknya. Oke lagi, bukan yang one hole banget gitu. Yang keempat ya. Oke masih rapat ya sobat bediler. Oh ini kembali ke titik yang pertama tadi saya nembak ya. Bahkan yang kelima. Nah ini masih one hole ya, tembakan yang kelima, one hole yang atas ini. Tembakan yang ke-8. 8 atau 7? 8 kayaknya ya. Ke-8. Oke, masih masuk. Bahkan yang ke-9. Pindah lagi. 909. Yang ke-10 terakhir menggunakan mimis loop. 909. Dan untuk groupingnya rapat ya sobat bediler. Ini emang nggak terlalu jauh sih jaraknya, hanya di 25 meter. Menggunakan mimis loop bagus hasilnya, rapat dengan grain 13,6. Dan untuk FPS nya kalau teman-teman perhatikan tadi ya, itu ada di 909 untuk saat ini yang paling tinggi, di tekanan angin 2200. Kalau yang paling rendah ini saya cek 886 ya, sekitar segitu, cukup stabil. Jadi naiknya sama turunnya tidak terlalu signifikan. Nah seperti itu ya. Nah sekarang kita akan coba pakai mimis lain, yaitu kita pakai mimis Hercules. Nanti kita cek bagaimana untuk perkenaannya atau groupingnya. Oke, jarak yang sama, cuman anginnya yang beda ya sobat bediler. Ini saya omongan saja, nggak saya videokan karena dua-duanya HP-nya kan dipakai ya. Ini saya cek dulu. Ini di 2100 ya sobat bediler ya, 2100 untuk angin pertembakan menggunakan mimis Hercules ini. Lumayan irit ya, bagus. Oke langsung aja kita pakai Hercules dengan grain 13,6. Oke, tembakan yang pertama 998. Masih lurus seperti yang itu ya teman ya, seperti apa tadi, slope, tidak pindah untuk zeroingnya, masih lurus. Bahkan yang kedua, oke masih lurus. 909 cukup stabil. Tembakan yang ketiga, 907. Tembakan yang keempat, 900 berapa tadi? 923, 923 kayaknya. Iya bener ya. Oh iya bener. Bahasa Inggris. Ya ini yang kelima, naik ya malahan.
923 cukup stabil menggunakan Mimis Hercules. Bahkan yang ke-7 masih sama 923. Ini tembakan yang ke-8 kalau nggak salah ya. 921 yang ke-9. Kok tidak muncul? Oke. 9 udah keluar ya untuk FPS-nya. Tapi untuk groupingnya masih rapat. Ini yang ke-10. 928. Mantap banget. Untuk FPS-nya ya, kalau menggunakan slug tadi ya sekitar 886 paling rendah, paling tinggi 904. Kemudian di angin 2200 ya. Kemudian menggunakan Mimis Hercules dengan grain yang sama seperti slug tadi di 13,6, itu FPS-nya justru lebih stabil ya, seperti saya bilang ya. Tadi 904, kemudian naik terus dari 928 yang paling tinggi ini tadi. Tadi kan muncul semua ya datanya di HP ini, jadi kan langsung kerekam di situ. Dan untuk groupingnya, nah ini sama bagusnya. Cuman kalau dari bentuk jatuhnya Mimis atau bekas dari kertasnya ini sih kayaknya lebih rapat menggunakan Mimis Hercules ya, sobat bediler. Oke, nanti kita akan acak ke sana aja, nggak masalah. Seperti ini, jaraknya emang nggak terlalu jauh, di masing-masing 10 kali tembakan. Hercules 10, kemudian slug dengan grain 13 merek One Hole juga 10 kali tembakan. Jadi totalnya ada 20 kali tembakan. Ini saya matikan ya, sobat bediler ya. Ini saya matikan. Oke. Nah, ini juga saya matikan, hemat baterai. Sekarang kita cek dulu untuk anginnya, 10 kali tembakan habisnya berapa. Oke. Ini ya. Oke. Nah, oke. Ya, udah. Ngeblur. Nah ini 10 kali tembakan berapa ini habisnya, saya juga nggak kelihatan. Oh, ini tinggal 1900 sobat bediler ya. Saya dicek 1900. Nah ini ya 1900. Jadi hampir menyentuh 2000, tapi 2000 kurang. Ya, jadi bisa kita ambil dua kalkulasi. Tadi kan di pengetesan awal antara 2100 hingga 2200. Jadi kita ambil saja kalau semisal di angin 2200, karena memang tadi di PSI awal antara 2200 sama 2100 gitu. Jadi memang agak susah kita ngitungnya. Gitu ya. Jadi kita kalkulasikan dua-duanya saja. Kalau memang tadi di tembakan awal ada di 2200 ya. Kemudian turun jadi kalau kita ngambilnya di 2000 berarti kan 200 PSI ya per 10 kali 20 kali tembakan. Jadi 200 dibagi 20 dapatnya 10 PSI ya. Jadi 10 PSI kalau kita memang ngambilnya di angka 2200 untuk PSI awalnya. Kemudian semisal kita ngambil juga di PSI awal 2200, kemudian sekarang sisanya di 1900, berarti kita habisnya pertembakannya sekitar 30 PSI. Seperti itulah ya kira-kira ya sobat bediler. Nah, kalau kita ngambilnya tadi di angka 2200, kemudian sisanya di 1900, berarti kan kita mengonsumsi 300 PSI untuk 20 kali tembakan. Betul ya, berarti kan 300 dibagi 20 dapatnya 15 PSI. Nah, seperti itu. Jadi untuk perkalkulasian, karena memang tadi di PSI awalnya manometernya mungkin kurang atau tidak yang valid ke 2200 atau 2100, bisa kita kalkulasikan atau bisa kita bilang pertembakannya itu sekitar 10 sampai 15 PSI ya, seperti itu. Di menggunakan di FPS 928 tadi maksimal menggunakan Mimis Hercules 13 grain. Cukup stabil ya sobat bediler, dan untuk akurasinya kita akan cek ke sana saja biar nanti teman-teman bisa langsung melihat. Oke.
Nah ini di sini mendung saudara, ya. Mendung mau hujan ya. Ya iya, yang namanya mendung memang mau hujan ya. Ini ya, ini jaraknya memang nggak terlalu jauh, sekitar 25 meteran saja. Nah ini hasilnya ini ya. Nah ini ntar saya angkat dulu nanti lebih jelas. Nih bener ya. Ada dua, jadi yang tengah ini menggunakan slope ya, satu agak bawah, yang ke 9 tadi bagian atas cukup rapat. Nah, kemudian kalau Hercules ini, jadi kalau dari segi bentuk sih memang lebih rapat menggunakan Hercules ya seperti daripada yang slope, tapi slope juga bagus seperti ini tuh hasilnya. Nah seperti itu. Oke, mantap ya sobat bediler. Nah sekarang FPS sudah, grouping juga sudah, mungkin kita akan cek dulu untuk berat dari senapannya ya sobat. Nah untuk timbangan awal ini 0 ya sobat bediler ya, bisa dicek di sini. Ini masih strip, gini saya tumpu lah ini. Nah ini strip 0, nah 0 ya, kelihatan di kamera dia masih 0. Nah ini untuk senapannya yang saya timbang seperti ini. Jadi dia sudah ada teleskopnya, teleskop sudah terinclude di sini, kemudian sama peredam. Nah kira-kira ini sebagai gambaran saja, kalau berburu seperti ini dengan kelengkapan seperti ini, itu beratnya itu segini ya. Bismillah. Nah, beratnya 395 atau 3,95 kg. Nah ini ya, hampir 4 kilo, 4 kilo kurang 500 gram ya. Nah seperti ini. Data sudah ada semua, silahkan dicek sendiri, dinilai sendiri kira-kira bagaimana menurut sampean semua ya. Oke, mungkin kita akan menuju ke ruang review untuk melihat kira-kira harganya berapa dan kelengkapannya dapat apa saja dan paket full setnya berapa. Oke, langsung saja kita ke studionya. Let's go. Oke, sobat bediler. Nah, sudah kita tes ya menggunakan dua mimis Hercules sama juga menggunakan mimis Slug ya. Jadi memang senapan bocap gorilla ini bisa digunakan menggunakan mimis Slug. Tadi yang saya pakai itu mimis Slug dengan grain 13,6 sama seperti Hercules, yaitu mereknya One Hole, dan hasilnya cukup rapat ya, karena memang jaraknya sih tidak terlalu jauh, hanya 25 meteran, tapi di jarak 25 meter dengan 10 kali tembakan konsisten cukup bagus ya, seperti itu. Kemudian untuk FPS nya juga lumayan sih ya, di 900 berapa tadi, 30-an ya, mungkin sekitar segitu untuk FPS nya, dan stabil, jadi penurunan atau peningkatannya itu tidak terlalu signifikan ya untuk FPS nya. Emang dia kan senapan ini belum support regulator, masih standar gitu ya. Nah kita masuk ke harga sobat bediler. Jadi untuk bocap gorilla, karena memang dia unitnya cuma 2 sekarang yang ready, jadi kita bandrol di harga 5 juta rupiah dengan kelengkapan tas, peredam, magazin, tali sandang, gantungan mimis, mimis tes, ada surat-surat juga, dapat surat pengantar kepolisian, ada juga surat tanda kepemilikan senapan dan juga kartu garansinya sobat. Oke, di harga 5 juta rupiah. Mas, untuk promonya kira-kira apa? Jadi untuk promo khusus untuk bocap gorilla ini di paket full set ya sobat bediler. Jadi kalau sobat bediler ingin menambahkan pompa dan juga teleskop, kalau kita jembrengkan, jadi pompa itu harganya di 1 jutaan, kemudian teleskop di 850.000. Jadi kalau ditotalkan 1.850.000 ditambahkan dengan senapan ini yang harganya 5 juta, jadi 6.850.000. Itu belum termasuk ongkir. Nah maka dari itu sekarang kita potong jadi 6.300.000 ya sobat. Nanti kelengkapan dapat pompa, dapat teleskop 340, dapat tas, peredam, magazin, tali sandang, gantungan mimis, mimis tes, dan juga surat-suratnya. Jadi untuk promonya itu di paket full set ya sobat. Jadi silahkan untuk sobat mungkin yang mau ambil, mau COD, mau datang ke toko, silahkan nanti bisa hubungi nomor admin di 0895 1003 5227, atau kalau senapan sih saat ini lewat marketplace belum bisa ya, seperti Shopee, seperti Tokopedia itu belum bisa. Karena kenapa? Peraturannya itu semakin kesini semakin
ketat gitu. Jadi kalau terdeteksi itu produknya senapan angin atau produk yang terlarang, nah itu nanti akan mempengaruhi proses pengirimannya gitu kan. Kan gak enak juga kalau sampai tujuan ternyata tidak sampai, maksudnya gimana ya. Jadi tertahan gitu loh ya, karena emang di marketplace kan tidak diperbolehkan untuk jual beli senapan angin gitu. Nah, untuk solusinya mungkin kita sediakan COD sebenarnya ya, jadi cash on delivery ya. Ya, untuk rules COD-nya bagaimana, nanti teman-teman bisa langsung klik saja link bagaimana cara pembelian COD di Sajana Bedil, ada di deskripsi. Sudah saya terterakan di sana untuk cara COD-nya seperti itu. Langsung transfer pun juga aman sobat bediler, atau mungkin yang rumahnya nggak terlalu jauh dari lokasi kami di daerah Pare sini ya, Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, bisa langsung datang ke toko, nanti akan di-share lokasi ya biar bisa langsung milih-milih. Cuman PR-nya kalau mungkin nanti mau datang langsung ke toko, wajib chat admin dulu, janjian dulu ya kan, mau ngambil senapan apa, biar dicekkan. Takutnya nanti kalau langsung datang ke toko tanpa janjian, unit yang diinginkan atau mungkin yang dicari ini habis gitu. Soalnya kita nggak bisa pastikan apakah setelah video ini rilis besok itu masih ada atau tidak, ya kita nggak bisa pastikan. Maka dari itu janjian dulu, chat dulu ya, tanya stoknya masih ada atau tidak. Kalau emang mau serius ambil dan mau datang ke toko, nanti bisa disimpankan unitnya seperti itu ya sobat bediler. Oke, mungkin cukup jelas ya untuk review unit Bocap Gorilla 500 cc full CNC ini. Bisa langsung diambil sekarang juga ya, mumpung stoknya masih ada. Kalau habis nanti tidak masalah, tapi perlu inden gitu ya. Oke, terima kasih, itu saja di video kali ini. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe biar nggak ketinggalan promo dan review selanjutnya dari Sajana Bedil. Saya Yuda pamit undur diri, senapan kualitas, pelayanan berkelas, di mana lagi lo bukan di Sajana Bedil. Salam satu aras.